Seharusnya mudah ya, ini sudah berkali-kali kita murojaah bahkan ya, hubungan gaya terhadap gerak. Nah, sebelumnya sudah kita ketahui bahwa gaya, yang dimaksud dengan gaya, itu adalah dorongan ataupun tarikan ya. Sebelum memasuki ke sana, kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak soleh sekalian. Nah, kita berdoa bersama-sama. Bismillah. Rabbi zidni ilman warzuqni ilman. Kemudian Allahumma allimna dan waridul amalan alhamdulillah. Juga diperhatikan ada padanya ketika kelas berlangsung ya. Pertama, yang paling awal ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala ya. Baik, ikhlaskan niat pada Allah Ta'ala. Kemudian bersungguh-sungguh, bersemangat ya. Dan yang terakhir adalah mengikat ilmu, yaitu dengan cara mencatatnya ya. Dengan cara mencatatnya. Baik. Kita mulai ya. Bismillah. Nah, gaya seperti yang kita ketahui sebelumnya adalah merupakan suatu dorongan ataupun tarikan ya. Gaya juga memiliki besaran dan juga arah tertentu. Memiliki besaran dan juga arah tertentu ya. Jika suatu benda memiliki atau diberi gaya ke arah mana misalnya? Ke arah utara misalnya ya, ke arah utara. Kemudian ditambah gaya lagi ke arah utara. Nah, maka yang akan terjadi terhadap benda tersebut akan semakin cepat ya, karena gaya yang ditambahkan adalah gaya yang searah. Contoh yang lain misalnya suatu benda bergerak ke arah selatan misalnya. Kemudian diberi gaya tambahan, yang mana gaya tambahan tersebut memiliki arah ke utara. Nah, maka yang terjadi adalah benda tersebut akan melambat. Karena apa? Karena diberi gaya yang berlawanan. Ya. Juga bisa berubah arah ya apabila diberi gaya yang berbeda arahnya. Misalnya ketika suatu benda bergerak menuju ke utara, kemudian diberi gaya tambahan yang memiliki arah ke barat misalnya. Nah, itu tentu akan mengubah arah dari benda tersebut. Jadi gaya ini memiliki suatu besaran dan juga arah tertentu ya. Nah, ini barusan sudah kita bahas ya. Gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Contohnya ketika main jungkat-jungkit. Nah, kalau tidak digerakkan, maka tidak diberi gaya, maka jungkat-jungkitnya tidak bergerak. Kemudian, apa ini namanya? Troli, Ustaz. Troli ya. Dia tidak akan bergerak apabila tidak diberi gaya. Dia membutuhkan gaya untuk bergerak, membutuhkan dorongan ya. Nah, jadi gaya itu adalah dorongan ataupun tarikan. Juga ketika naik sepeda ya, ataupun bermain bola.
Nah, bola yang tadinya diam akan bergerak ketika kita tendang ya, atau kita dorong ya menggunakan kaki kita. Mobil juga sama ya. Kemudian gaya menyebabkan benda bergerak menjadi diam. Nah, mengapa benda yang tadinya bergerak bisa diam? Nah, ini karena adanya gaya yang menahannya. Contohnya adalah gaya gesek ataupun hambatan udara ya. Contohnya ketika bermain sepeda. Nah, sepedanya ketika kita melaju, kemudian kita tarik tuas remnya. Nah, maka yang terjadi adalah rem akan bergesekan dengan bannya sehingga laju dari sepedanya akan berhenti ya. Ataupun ketika main skuter. Nah, ketika main skuter, kalau misalnya Shiva ingin berhenti, nah maka bisa menggunakan kakinya untuk menahan ya, untuk menahan laju dari skuternya ya. Ataupun ketika bermain bola misalnya. Nah, bolanya bisa berhenti karena apa? Karena ditahan oleh tangan penjaga gawangnya. Ini juga menggunakan gaya gesek ya yang menahan laju dari bolanya. Tep. Gaya menyebabkan benda bertambah kecepatannya. Tadi sudah dijelaskan bahwa ketika suatu benda bergerak kemudian diberi gaya tambahan yang searah dengan gaya awalnya, maka yang terjadi adalah benda tersebut akan bertambah kecepatannya. Contohnya ketika melaju di daerah atau di jalan yang menurun ya. Nah, laju sepeda yang kita naiki akan dibantu oleh gaya gravitasi sehingga akan membuat sepedanya semakin cepat ya. Kemudian ketika air terjun ya, semakin tinggi air terjunnya, maka semakin sering dia dikenai gaya gravitasi. Kalau dia semakin sering dikenai gaya gravitasi, artinya dia akan semakin kencang jatuhnya ya. Jadi semakin tinggi air terjunnya, semakin dia melaju dengan kencang ke bawah ya. Karena apa? Karena selalu diberi gaya gravitasi. Semakin banyak gaya gravitasi yang mengenainya. Nah, ketika mendayung perahu juga sama ya. Akan terus-menerus diberi gaya yang searah. Dia akan mendorong perahunya ke depan ya. Nah, makanya kita tidak melihat orang mendayung ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang. Nggak jalan perahunya ya. Jadi harus searah kalau dia mau maju ya. Contoh yang lain adalah sepeda motor. Semakin dia ditarik gasnya, semakin ke dalam menarik gasnya, maka akan semakin kencang dia melaju. Ataupun pada mobil juga sama. Semakin ditekan gasnya, maka akan semakin kencang dia melaju ya. Kemudian gaya menyebabkan benda berkurang kecepatannya. Ini terjadi apabila benda yang bergerak dikenai gaya yang berlawanan arah dengan arah benda tersebut ya. Contohnya roller coaster ketika menanjak. Roller coaster yang menanjak dia akan mengarah ke atas ya, sementara ada gaya gravitasi yang memiliki gaya ke bawah ya. Sehingga yang terjadi adalah terjadi gaya yang berlawanan antara keduanya, menyebabkan roller coaster akan melambat ketika naik ke atas.
atau menanjak. Hal yang sama juga berlaku pada sepeda motor, mobil, sepeda ketika pada jalan yang menanjak. Ataupun ketika kita bermain di pantai atau di kolam ya. Ketika kita berjalan di dalam air, itu akan terasa berat atau kita melambat. Karena apa? Karena ada hambatan air di sana. Begitupun juga dengan ketika kita berjalan di lantai. Di lantai akan terasa lebih ringan daripada ketika kita berjalan di atas pasir ya, di atas pasir pantai. Karena apa? Karena pasir pantai lebih kasar ya, lebih kasar daripada di lantai ya. Sehingga menyebabkan terasa lebih berat ketika kita berjalan di atas pasir daripada ketika kita berjalan di lantai. Karena apa? Karena lebih kasar permukaan pasir. Ustadz, izin minum, Ustadz. Silahkan, Solihah. Kemudian terjun payung. Nah, seperti yang kita ketahui, semakin tinggi keberadaannya, maka dia akan semakin kencang jatuhnya. Karena apa? Karena gaya gravitasi yang mengenainya akan semakin sering. Nah, bagi para penerjun payung, dia harus membuka parasutnya supaya untuk mengurangi kecepatan tersebut ya. Supaya dia selamat, maka dia harus membuka parasutnya untuk menghambat laju ketika dia terjun ya. Kemudian gaya menyebabkan benda berubah arah. Nah, ini ketika suatu benda yang bergerak kemudian diberi gaya yang berbeda arah dengan gaya awalnya. Contohnya adalah layang-layang ya. Nah, ini banyak angin, arah angin ya. Dorongan dari angin yang menyebabkan layang-layang bergerak ke sana kemari ya. Kalau balon, Ustadz? Termasuk balon juga ya. Ketika balon dikenai angin, kena dorong angin ya, nah maka dia juga akan berubah arahnya ya. Atau ketika Piala Dunia kemarin ya, nah ini ada sundulan yang mengubah arah bola ya. Nah, kita dapat melihat ada perubahan arah bolanya di situ karena disundul. Baik, sampai sini dulu anak-anak soleh sekalian. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan. Nahila, Ustadz. Kenapa, Nahila? Ustadz, kok kalau roller coaster ke atas kan lambat, Ustadz. Kok gak jatuh, Ustadz? Apa? Kan kalau roller coaster ada yang kebalik gitu, Ustadz, jalannya kan lambat. Terus kok nggak jatuh, Ustadz, roller coasternya? Karena pada roller coaster ada yang menahan kereta atau roller coaster tersebut ya pada jalur relnya, sehingga dia tidak akan terjatuh ketika dia naik ke atas ya. Untuk yang menaiki roller coaster juga disediakan apa? Disediakan sabuk pengaman. Nah, itu juga sama gunanya untuk menahan orang-orang yang berada pada roller coaster tersebut ya. Ustadz, Kenapa? Ustadz, ini kita akan main kuis, Ustadz. Iya. Biasanya Bapak soal, Ustadz. Kuisnya boleh dikirim ke grup enggak, Ustadz? Iya, sebentar ya. Ustadz, berapa soal? Tapi ini kuisisnya bukan buatan Ustadz ya, tapi dari sekolah lain. Nah, ini Ustadz ingin mengetahui bagaimana jika anak-anak HSIN mengerjakan kuisis dari sekolah lain ya.
Berapa soal, Ustaz? Kurang tahu Ustaz ya, sepertinya ada 20 mungkin. Ustaz, bisa dikirim ulang lagi, Ustaz? Sudah masuk, Dikirim Ustaz. kemana? Ke kolom chat. Ustadz, ini matematika atau IPA, Ustadz? Kenapa? Ini kuisisnya matematika atau IPA? IPA ya, kita sedang belajar IPA. Ustadz, berapa soal, Ustadz? Ustaznya kurang tahu ya, sepertinya sekitar 20-an. Nah, Ustaz. Ini mungkin dari sekolah negeri ya, sekolah negeri, SD negeri yang membuat soalnya. Kurang satu orang ya. Satu orang lagi siapa itu? Belum bergabung. 21, 22, 23, 24, 25. Baik. Untuk yang satu orang belum bergabung, segera bergabung nanti ya.
Ustadz, kalau ngulang bisa nggak? Silahkan kalau mau ngulang. Sudah selesai, Ustadz. Baik, sebentar ya. Sudah, Ustadz. Sudah, Ustadz. Ini kuisnya boleh ulang, Ustadz. Silahkan kalau mau mengulang. Ustadz, ini kuisnya left. Iya, live. Sudah selesai, Ustadz. Sudah selesai, Ustadz. Baik, kita tunggu teman-teman yang lain ya. Ada Syahla, kemudian siapa lagi? Fazia ya. Ini masih belum ya. Kita tunggu teman-teman yang menyelesaikan. Rumaisa sampai selesai semua ya. Tapi yang belum selesai segera diselesaikan ya. Ustadz Zerin, bisa mengulang. Selesai, Ustadz. silakan kalau mau mengulang sambil menunggu teman-temannya selesai. Nah, boleh untuk yang sudah selesai boleh untuk mengulang. Ustadz, Ana izin minum ya, Ustadz. Ustadz, Silakan Soliha. Ustadz, ini boleh diulang. Ustadz, Ana sudah selesai. Boleh diulang tapi kalau teman-temannya sudah selesai Ustadz akhiri ya. Nah, ini Aisyah, Akila, Hazia, Rumaisa masih belum selesai. Maryam sisa sedikit lagi, Talia juga tinggal sedikit. Syahla sudah mau selesai. Kalau Ustadz.
Ya, sudah Ustadz. Mariam sudah Ustadz. Sudah selesai Ustadz. Kita lihat sisa sedikit lagi ya. Kemudian Rumaisa dan Talia tinggal sedikit lagi. Sisa satu soal. Rumaisa dan Talia ya. Anda sudah selesai Ustadz. Kita tunggu Rumaisa dan Talia ya. Anda sudah selesai. Anda sudah selesai Ustadz. Oh, coba Ustadz refresh ya. Baik. Talia dan Rumaisa sudah. Sudah Ustadz. Sudah Ustadz. Di sininya belum selesai ini Talia. Kemudian Rumaisa juga belum selesai, sisa dikit lagi. Baik, kita akhiri saja ya. Tapi sudah Ustadz. Ustadz, Ana izin ke toilet. Silahkan. Baik, alhamdulillah tingkat ketepatannya mencapai 80% lebih ya. Alhamdulillah. Di sini kita bahas bersama-sama soal-soalnya ya. Yang pertama, gaya adalah tarikan atau dorongan. Dua orang menjawab perubahan sifat benda. 3 orang menjawab perubahan wujud benda. Di awal pelajaran hari ini sudah kita bahas bahwa gaya itu adalah tarikan atau dorongan ya. Contoh aktivitas yang menunjukkan gaya berupa dorongan adalah menekan ya. Kalau membuka itu artinya menarik, menimba juga menarik, mencabut juga menarik. Di sini yang berupa dorongan adalah menekan ya. Kemudian menangkap bola. Nah, yaitu merupakan gaya yang mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Tadi sudah ada contohnya ya, yang ketika bola ditendang kemudian ditangkap oleh penjaga gawangnya. Itu karena apa? Gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Kemudian menendang bola artinya benda diam menjadi bergerak ya, karena mendapat dorongan dari kaki kita. Kemudian kursi akan lebih mudah berpindah dibandingkan dengan meja. Faktor tersebut terjadi karena apa? Ukuran benda. Ukuran bendanya ya. Kursi lebih kecil daripada meja ya. Pada umumnya. Meja dapat bergeser bila didorong. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya mengaruhi gerak benda. Karena didorong, maka mejanya bergerak.
Kemudian aktivitas di bawah ini yang menunjukkan adanya gaya gas. Panahan ya. Panahan. Selain bermain panahan, apalagi yang memengaruhi apa? Bermain ketapel. Bermain ketapel ya. Trampolin. Bermain ketapel, trampolin. Trampolin. Kemudian saat mendorong sebuah benda pada permukaan yang kasar akan terasa lebih sulit. Gambar di atas adalah contoh pemanfaatan gaya berupa tarikan. Semakin kasar permukaan benda yang saling bersentuhan, gaya geseknya akan semakin besar. Semakin licin, maka gaya geseknya semakin berkurang ya. Gaya geseknya semakin berkurang ketika permukaannya semakin licin. Penggaris plastik yang digosokkan pada rambut kering akan memiliki gaya listrik. Kenapa bisa tahu gaya listrik? Udah pernah ngerjain dulu, Ustaz. Udah pernah ngerjain, Ustaz. Oh, ini belum kita pelajari ya, seharusnya ya. Pernah pas waktu di kelas 3, Ustaz. Oh, di kelas 3. Anak jawab sendiri, Ustaz. Dorongan atau tarikan adalah gaya. Andi bermain balap sepeda, namun tiba-tiba seekor kucing lewat dan ia berbelok agar tidak menabrak kucing. Pernyataan yang tepat adalah Arah gerak. Jadi gaya dapat mengubah arah benda ya, arah gerakan benda. Perpindahan kedudukan suatu benda terhadap benda lain disebut Gerak. Dia bergerak ya, sehingga dia berpindah. Pada saat kamu menutup pintu, berarti kamu melakukan gaya pada pintu. Gaya yang kamu berikan pada pintu adalah Tarikan. bisa keduanya, bisa tarikan atau dorongan, tergantung jenis pintunya ya. Tergantung jenis pintunya, bisa tarikan, bisa dorongan. Kegiatan berikut yang merupakan tarikan adalah Mengangkat kalau mendorong meja salah ya, mengangkat buku iya, itu tarikan. Membuka jendela dan juga membuka pintu bisa jadi ya, tergantung jendela dan pintunya. Jadi yang memungkinkan jawabannya ada 3, mengangkat buku, membuka jendela dan juga membuka pintu. Tergantung jenis jendela, tergantung jenis pintunya. Kemudian contoh gaya yang dapat menyebabkan perubahan bentuk benda. Tanah liat ya, yang diubah menjadi suatu kerajinan. Menggelindingkan kelereng merupakan kegiatan menggerakkan benda dengan cara dorongan. Pada gambar tersebut, gerobak telah melakukan tukang gerobak dorongan ya, didorong. Kalau mau ditarik bisa ya, kalau mau ditarik juga bisa ya, tergantung dia ya, tergantung tukang gerobaknya. Baik. Kemudian gaya yang bekerja pada gambar di atas adalah dia menarik timbanya. Kemudian berdasarkan gambar tersebut, maka gaya dapat diartikan adalah tarikan atau dorongan ya. Aktivitas yang menunjukkan berupa tarikan adalah 1 dan 3. Mengangkat ember dan juga menimba air dari sumur. Kalau memukul artinya mendorong, menekan juga mendorong ya. Di sini yang menarik adalah mengangkat dan juga menimba.
Berikut ini pengaruh gaya terhadap gerak benda yang tepat adalah karena terpengaruh gaya apa itu? Gaya pegangan. Di lingkungan sekitar rumah Ahmad, banyak orang yang suka bermain bulu tangkis. Baik, Ahmad mengamati permainan tersebut. Ketika pemain mengayunkan raketnya ke arah kok, maka kok tersebut melaju dengan cepat. Maka pada kejadian tersebut terjadi gaya berupa dorongan ya. Dorongan. Dia mendorong koknya ya. Gaya yang dibutuhkan ketika menimba air di sumur adalah tarikan. Baik, alhamdulillah sudah selesai. Silahkan apabila ada yang ingin ditanyakan, tanyakan sebelum kita akhiri. Tidak ada. Baik, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa Kita akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.